Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang hitung campuran bilangan bulat. Untuk mempelajari hitung campuran bilangan bulat ini, ada dua syarat materi yang harus kakak pelajari. Sebelumnya pernah ibu sampaikan dua syarat materi itu, yaitu tentang satu, tanda bilangan. Tanda bilangan ini ketika kita satukan akan berubah menjadi fungsi yang lain. Kalian boleh buka file yang sebelumnya. Ketika plus bertemu minus, maka akan berubah menjadi minus. Dan minus bertemu plus akan berubah menjadi minus. Plus bertemu plus akan tetap jadi plus, dan jika minus bertemu minus, dia akan berubah menjadi minus. Di sini kita bisa lihat tanda bilangan ini ketika kita satukan, jika berbeda tanda akan berubah jadi minus, dan jika tandanya sama, ini akan berubah jadi plus. Jadi cara mengingatnya, beda tanda berubah menjadi minus, sama tanda berubah menjadi plus. Itu syarat pertamanya. Baik perkalian maupun bagian ataupun dua tanda bertemu sekaligus, maka akan berubah menjadi seperti ini. Yang kedua syaratnya yaitu adalah kalian harus paham tentang konsep operasi hitung. Seperti biasa buku ajarkan pada kakak kelas kalian, kalian harus hafal rumus bahasa Jepang. Ku, ka, ba, ta, ku. Kuka bataku. Kuka bataku. Kuka bataku. Ini singkatan dari berbagai operasi hitung. Ku yang pertama, kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Nah, urutan ini tidak boleh kalian tukar-tukar, karena kurung adalah operasi yang wajib kalian hitung pertama kali jika ada. Selanjutnya, kali dan bagi, dia satu level. Boleh kali dulu, boleh bagi dulu. Mana yang ditulis di depan, itu yang kalian dikerjakan. Begitu juga dengan tambah dan kurang. Dia satu level. Mana yang ditulis duluan, dia yang dikerjakan duluan. Itu ya. Jadi ada dua syarat materi yang harus kalian kuasai. Yang pertama tanda bilangan. Yang kedua rumus kuka bataku. Kuka bataku. Apa tadi? Kuka bataku. Kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Oke, sekarang kita mulai masuk ke contoh ya. Contoh. Ibu akan ambil angka yang sederhana dulu. Contoh sederhana. 4 ditambah 3 dikali 2 dibagi 3. Oke. Di sini ada operasi hitung tambah,
kali, dan bagi. Sesuai dengan konsep ku, ka, ba, ta, ku, berarti yang mana dulu? Kurung. Di sini berhubung tidak ada dalam kurung, berarti langsung ke kali dan bagi. Kali dan bagi, mana saja yang bisa kalian kerjakan, yang ditulis duluan itu yang dikerjakan. Di sini ada kali sama bagi, berarti yang kita kerjakan adalah yang perkalian. Kita tulis ulang. 4 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian langsung dibagi 3. Di sini ada pembagian, berarti itu yang dikerjakan duluan. 4 ditambah 2. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka terakhir adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Itu contoh sederhana. Oke, sekarang contoh yang berikutnya. Misalnya minus 12 dikali 4 ditambah minus 7. Nah, dikurang 10. Di sini kurung di sini bukan menandakan operasi hitung ya Kak, karena di dalamnya hanya ada satu nilai yaitu minus 7. Dia bisa dikatakan operasi hitung jika di dalamnya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Karena cuma satu nilai berarti dia hanya menunjukkan tanda bilangan. Di sini ada operasi hitung, kali, tambah, dan kurang. Mana dulu yang dikerjakan? Sesuai kaidah ku, ka, ba, ta, ku. Kali dulu. Maka minus 12 dikali 4. Masih ingat tadi tanda bilangan bahwa minus bertemu plus, hasilnya minus. Tinggal kakak hitung 12 kali 4. Berapakah? Yaitu 48. Di sini ada tanda berbarengan. Sama kaidahnya dengan tanda bilangan tadi. Plus bertemu minus berubah menjadi minus. Angka 7-nya kita tulis ulang. Kemudian angka minus 10 kita tulis ulang. Ini contoh yang sudah Ibu kirim kemarin ya Kak di GCR, bahwa penjumlahan pengurangan itu ketika tandanya sama semua, angkanya boleh langsung ditambahkan. Sedangkan tandanya diikuti sesuai tanda dari soal. Semuanya minus, maka hasilnya minus. 48, 7, dan 10 kita tambahkan. 48 tambah 7, 55, ditambah 10, 65. Maka hasilnya minus 65. Oke, sekarang kita coba beralih ke soal berikutnya. Contoh ketiga. Perhatikan ya. 20 dibagi 4 ditambah 15 ditambah minus 10 dikali 3. Aku coba lihat di sini ada berapa operasi hitung? 1, 2, 3, 4. Ada bagi, tambah, dan kali. Yang kita kerjakan dahulu adalah kurung. Tidak ada kurung operasi hitung ya Pak. Di sini kurungnya hanya menunjukkan tanda bilangan, karena di dalamnya hanya ada satu nilai, yaitu minus 10, tidak lebih dari 1. Maka dia disebutnya bukan operasi hitung. Maka yang kita hitung adalah kali, tambah, dan bagi, tambah, dan kali. Mana dulu yang kita kerjakan? Kali dan bagi. Kali dan bagi. Boleh nggak kita bagi dulu? Boleh, karena kali dan bagi itu satu level. Berarti yang kita kerjakan adalah yang bagi dulu. 20 dibagi 4 berapakah? 5. Ditambah 15, ini belum dihitung, berarti kita tulis ulang. Ditambah
ini perkalian kita kerjakan dahulu setelah pembagian karena sudah langsung dikerjakan. Minus 10 dikali 3. Masih ingat hukum tanda bilangan? Minus dikali plus yaitu minus. 10 dikali 3, 30. Ini ada dua tanda berhimpit, berarti kita satukan dahulu. 5 ditambah 15 plus ketemu minus, hasilnya minus yaitu 30. 5 ditambah 15 20, 20 dikurang 30. Kalau misalnya kalian ada les-lesan di luar ataupun ada orang tua kalian yang mengajarkan, mungkin ada bahasa yang lain. Kalian punya uang 20, diambil 30. Bagaimana? Tidak bisa kan? Berarti masih ada hutang. Uangnya 20 buat membayar hutang yang 30. Berarti masih kurang. Kalau kurang tandanya minus. Kurang berapa? Kurang 10. Maka jawabannya adalah minus 10. Oke, sekarang satu contoh terakhir yang ada di dalam kurungnya. Kita bedakan mana yang kurung operasi hitung dan mana kurung tanda bilangan. Perhatikan, 7 dikali minus 3 dikurang 2 ditambah minus 30 dibagi 3. Perhatikan ya, di sini ada dua tanda kurung. Yang pertama minus 3 dikurang 2, yang kedua minus 30. Mana yang operasi hitung, mana yang tanda bilangan? Kita bedakan. Yang ini operasi hitung, yang ini tanda bilangan. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua nilai, yaitu 3 dan 2. Minus 3 dan 2. Kalau di sini cuma satu angka, satu nilai, yaitu hanya minus 30. Maka yang ini masuk operasi hitung, yang ini tidak. Sesuai kaidah uka bataku, maka yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Maka 7 dikali minus 3 dikurang 2. Tadi sudah kita hitung juga ya, bahwa tandanya sama. Langsung kita tulis tandanya, angkanya dijumlah. 3 ditambah 2 jadi 5. Kemudian ditambah. Ini pembagian, boleh kita langsung hitung. Minus 30 dibagi 3. Perkalian, pembagian, dan sifat tanda bilangan berlaku kaidah tanda bilangan. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Maka 30 dibagi 3 yaitu 10. Ini ada dua tanda, bagaimana? Kita satukan dulu. Boleh nggak ini langsung kita hitung? Boleh. 7 dikali minus 5 plus dikali minus, hasilnya minus. 7 dikali 5 35 plus ketemu minus, hasilnya minus. Maka tulis di sini angkanya 10. Sama ya sifatnya. Minus 35 dikurang 10. Atau kalau kalian mau pakai bahasa sehari-hari, kalian punya hutang 35. Ingat, kalau minus itu hutang, kalau plus itu bayar atau berubah jadi uang. Kalian punya hutang 35, ngutang lagi 10. Punya hutang 35, ngutang lagi 10. Berarti yang bertambah apanya? Hutangnya. Kalau hutang tandanya minus. Hutangnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Maka angkanya tinggal kita tambahkan jadi 45. Maka hasilnya adalah negatif 45. Paham ya? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.